Welcome to BC Jakpot, Bea Cukai Jakarta Podcast. Hari ini kita mau ngomongin tentang cukai nih, para BC Jakpoters dimanapun kalian berada. Selamat pagi, mungkin kalau kalian dengerin pagi, siang kalau sore juga selamat sore. Pokoknya selalu sehat aja di masa pandemi ini. Hari ini kita mau bahas tentang cukai nih, volume yang paling banyak di Bea Cukai Jakarta. Karena gue juga nggak terlalu paham ya masalah cukai, karena kan berkaitan dengan yang minuman-minuman yang gue nggak terlalu paham. Makanya kita mengundang di sini biasanya nyusu ya. Bang Apri dari Seksi Cukai. Gimana Bang Idris? Kita mau bahas dari mana dulu nih? Ya dari hal yang paling mendasar lah. Apa sih NPWBKC itu atau cukai itu gitu? Cukai dulu ya kan? Cukai dulu ya. Cukai itu kan pajak konsumsi ya Bang ya, untuk betul. barang-barang yang karakteristiknya udah ditentukan dalam undang-undang cukai. Kalau NPWBKC itu apa sih Bang? Jadi untuk setiap kegiatan yang cukai yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu pengusaha, pabrik, kemudian importir, lalu penyalur dan sebagainya, itu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Nah, izin itu diberikan dalam bentuk NPWBKC. Nah, apa tuh NPWBKC? Apa tuh? Gua tahu sih kalau kepanjangannya nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bener nggak? Iya. Betul. Apa aja tuh? Barang kena cukai itu apa aja? Barang kena cukai apa? Barang kena cukai itu gua tahu ada 3. Yang pertama itu hasil tembakau. Kalau yang kita temuin di pasaran itu kayak macam rokok, cerutu, atau mungkin kalau yang agak-agak retro gitu kan tembakau iris, ya kan, dilinting, ya kan. Oh, iya, Oh, jadi ngerti ya. Terus minuman mengandung etil alkohol, Ya, betul kan? betul. Nah ini nggak perlu gua jelasin panjang lebar, ntar sama Ahli. sang master. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga etil alkohol yang bisa dipakai buat ini ya, farmasi ya, kegiatan farmasi Bisa, ya. farmasi, Terus pengobatan bisa. Orang kalau mau jualan ketiga itu harus punya NPWBKC atau enggak? Kalau mau jualan rokok, mau jualan minuman, mau jualan etil alkohol harus punya NPWBKC. Mari kita tanyakan pada Iya, gimana? Gimana tuh Bang Bri? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap orang atau pengusaha yang bergerak di lingkup usaha yang di bidang cukai itu harus memiliki NPWBKC. Nah, jadi buat teman-teman nih sekarang banyak nih ya pengusaha-pengusaha kaum milenial itu harus melek dengan yang namanya peraturan. Jadi Oke, tidak benar. bisa dia mendirikan begitu saja perusahaannya tanpa harus mendapatkan izin dari instansi terkait. Gitu, Mas. Nah, itu berarti selain kita harus melek peraturan, kan kita harus melek juga nih apa aja sih persyaratannya kalau kita mau buat Usaha di usaha bidang misalnya nih, yang kita misalnya jual buat tempat nongkrong nih Bang. Iya. Terus kita jual minuman keras lah ya kan. Terus itu gimana sih persyaratannya kalau ke kantor Bea Cukai itu apa aja sih yang perlu dibawa? Nah, untuk bagaimana caranya kita mendapatkan NPWBKC ini, itu ada 2 proses tentunya. Yang pertama adalah proses permohonan pemeriksaan lokasi, jadi dilakukan pemeriksaan lokasi. Yang kedua adalah proses ketika dia mengajukan permohonan untuk mendapatkan piagam NPWBKC itu. Seperti itu. Nah, biasanya banyak masyarakat, pengguna jasa yang menanyakan apa sih sebenarnya syarat-syarat yang harus disampaikan ketika mereka ingin menyampaikan permohonan cek lokasi. Dokumen-dokumen yang bisa disampaikan adalah yang pertama surat permohonan untuk bisa dilakukan cek lokasi oleh petugas Bea Cukai. Oke. Nah, yang pertama, yang kedua adalah denah lokasinya. Jadi denah di mana usaha atau outletnya itu berada. Nah itu bisa dari screen capture ketika mereka membuka Google Maps, nah itu bisa disampaikan ke kita. Yang kedua adalah, yang tiga adalah layout ruangannya. Ya, layout di dalam ruangannya yang menggambarkan outletnya berada di mana, kemudian gudang penyimpanan BKC-nya itu berada di mana. Nah itu harus disampaikan. Jadi kalau misalnya nih Mas Dimas dan Mas siapa satu lagi? Idris. Mas Idris. Misalnya ketika Mas itu mendapatkan undangan pernikahan, nah di situ biasanya ada denah lokasi tuh. Oh iya. Denah lokasi itu iya. contoh-contohnya itu, nah bisa dijadikan sebagai contoh untuk membuat layout ruangan. Ini Bang Apri kayak kode-kode nih, ada denah pernikahan. Cincin ada nggak Bang? Cincin. Aduh. Berarti lumayan simpel ya. Terus
ada ini nggak sih apa ya? Dan syarat dokumennya apa Iya, gitu? syarat dokumennya. Yang Selain- perlu disiapin. Selain itu, pengguna jasa atau pengusaha-pengusaha harus menyampaikan SIUP-MB, surat izin usaha perdagangan Oke. minuman beralkohol. Jadi perlu dipahami bahwa ketika pengusaha mendapatkan NPWKC itu tidak mengurangi kewajiban pengusaha untuk bisa mendapatkan izin juga dari instansi terkait. Contohnya tadi, ketika ada pengusaha pabrik atau pengusaha penyalur misalnya ingin melakukan NPWKC harus juga mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan berupa SIUP-MB tadi. Oh, Seperti iya. itu. Kalau NIB-nya itu gimana kan sebelumnya? Terkait NIB itu gimana? Nah, NIB itu bisa didapatkan oleh pengguna jasa ketika dia mengakses yang namanya situs OSS. Oh, Nah, oke. di situ dia bisa melakukan proses pembuatan NIB. Dan itu juga nomor induk berusaha berarti dia nggak melekat pada pengusaha barang kena cukai aja ya, berarti kan Iya. dia semua jenis usaha sebenarnya punya NIB, Iya, cuman seperti itu. karena dia menjual BKC, terus dia mengajukan izin lagi untuk mengajukan ke BKC ke kantor bea cukai, terus ke SIUP-MB. Kemendak ke SIUP-MB. Iya, betul seperti itu, Mas. Udah nih udah lengkap nih. Syarat Ah. dokumen udah lengkap. Ah. Pengajuan lokasi juga Hmm. udah disampaikan, terus what's next nih? Nah, ketika semua berkas diterima lengkap oleh bea cukai, nah maka dari itu bea cukai akan menentukan nih, jadwal kapan sih kira-kira akan dilakukan cek lokasi oleh petugas bea cukai. Nah, ketika sudah dilakukan, ketika sudah ditentukan jadwalnya kapan, nah kemudian petugas bea cukai akan menyampaikan kewajiban-kewajiban apa saja sih yang perlu dibuat atau perlu disusun oleh pengusaha-pengusaha tadi. Misalnya, wah ternyata ada yang namanya pencatatan dan pembukuan. Nah, hal itu penting bagi pengusaha untuk juga penting ya bagi pengusaha untuk misalnya mereka ingin scale up bisnis mereka ke beberapa cabang, itu penting. Seperti Oke. mereka membuat yang namanya laporan transaksi keuangan, kemudian membuat laporan laba rugi. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi data proyeksi mereka untuk bisa mengekspansi perusahaan lebih luas lagi seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itulah yang diperlukan bagi petugas bea cukai juga untuk mengecek pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tadi. Selain itu, ada juga yang namanya sediaan barang kena cukai. Nah, itu data-datanya biasanya berisi berapa pemasukannya, kemudian berapa produksinya, berapa pengeluarannya, seperti itu. Gitu, Mas. Oke. Tapi ini itu kalau NPWBKC dia cuman yang menjual minuman alkohol aja atau yang jual hasil tembakau juga atau gimana sih? Atau vape liquid? Nah, itu juga. Jadi itu termasuk BKC tadi yang disebutkan oleh Mas Dimas. Ada hasil tembakau, ada hasil tembakau lain yang saat ini sedang tren ya. Itu ada liquid, kemudian ada molasses juga yang mungkin Mas-mas biasa menggunakan sisa. Nah, itu bahan Biasa baku menggunakan sisa. bahan bakunya adalah dari molasses itu, Molasses. Mas. Iya. Seperti itu, Mas. Udah nih, udah katakanlah udah cek klop, Hmm. tanggal sekian datang. Iya. Udah memenuhi syarat nih ketika Ah. lokasi. Nah, Ah. terus pengusaha yang sudah di lokasinya itu udah dicek gimana tuh? Nah, atas dilakukan pemeriksaan lokasi tadi, maka diterbitkanlah suatu berita acara pemeriksaan lokasi. Ya. Nah, berita acara itulah yang ditandatangani oleh petugas bea cukai yang melaksanakan pemeriksaan lokasi dan juga oleh pengusaha tadi di atas materai 10.000 kalau sekarang tahun 2021. Oke. Nah, setelah itu biasanya di berita acara itu ada nomornya, Mas. Nah, nomornya itulah nanti yang dicantumkan di surat permohonan untuk mendapatkan NPWBKC. Oke. Nah, setelah disampaikan seluruhnya ke kantor bea cukai, maka dari itu kantor bea cukai tidak lebih dari 3 hari akan mengeluarkan surat nomor pokok pengusaha kena Barang cukai, kena cukai. kemudian disampaikan juga surat keputusannya dan surat penomorannya seperti itu. Kurang lebih dari Kurang- tidak lebih dari tidak lebih 3 dari hari. 3 hari. Luar biasa loh. Luar Tapi biasa. itu ada ini nggak sih Mas, kayak apa ya, biaya untuk sananya ada nggak sih? Untuk biaya tidak dikenakan biaya apapun pada saat pemeriksaan lokasi, kemudian pada saat menerima NPWBKC, pengusaha hanya membayar cukainya saja, nanti Mas, pajak cukainya, kas negara. Seperti itu. Berarti sebenarnya Free. sangat mudah ya, apalagi untuk para milenial yang mungkin mulai merambah bisnis baru gitu kan, yang Iya, berkaitan betul. dengan barang kena cukai. Iya. Udah cepet gitu kan, yang penting kan dilengkapin dokumennya aja kan. Iya betul. Terus nggak sampai 3 hari loh. Iya. Perizinan mana yang
Tidak sampai 3 hari. Kalau bukan bea cukai Jakarta. Iya. Oh, iya. Dan banyak saya sampaikan banyak pengusaha-pengusaha atau pengguna jasa yang minta, Pak, tolong dibantu nih Pak. Nah, itu perlu disampaikan juga ke masyarakat luas bahwa kita di sini sebagai petugas di Bea Cukai Jakarta itu ketika menerima dokumen lengkap itu pasti kita segerakan, pasti kita bantu, pasti kita sampaikan. Pasti. Nggak perlu bilang bantu Pak, udah pasti dibantu. Udah pasti dibantu teman-teman. Karena kita memang tugasnya untuk membantu masyarakat dong. Oh, iya. Melayani Iya, dengan cerdas dan ikhlas. Yo, kita ada bea cukai Jakarta gitu. Iya. Gampang banget ya. Berarti tapi ada nggak sih pengalaman kendala satu aja kalau misalnya yang paling ini? Kalau Kesalahan lah yang biasa dilakukan pengaju NPBKC. Misalnya kurang apa yang paling sering terjadi itu apa? paling sering terjadi itu biasanya untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki tempat penjualan eceran itu mereka biasanya tidak melakukan pencatatan. Perlu diketahui bahwa ketika tidak melakukan pencatatan bahwa mereka bisa dikenai sanksi administrasi sebanyak 10 juta Mas. Lumayan ya Mas, 10 juta. Nah apabila tidak melakukan pembukuan itu lebih besar lagi Mas. 50 juta sanksi administrasi kan lumayan maksudnya. Pencatatan ini artinya barang masuk dan keluar tadi itu ya? Iya, barang masuk dan keluar tadi. Dilaporkannya tiap kapan ke Bea Cukai? Dilaporkannya setiap 3 bulan sekali Mas. Oh nggak berat lah ya. Nanti karena mungkin kurang melek peraturan aja, mungkin Iya. nextnya agar diimbau lagi kepada pengguna jasa cukai itu lebih telaten lagi lah ya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Sebenarnya kan namanya pengusaha pasti ada pembukuan lah ya. Masa Iya. usaha nggak dicatat barang masuk barang keluar. Iya. Tapi mungkin ada apa ya semacam format khusus lah ya. Iya. Yang disediakan Bea Cukai untuk Ya, ini menyampaikan. simpel aja sih sebenarnya. Online apa langsung hard copy? Kalau dulu hard copy Mas, nah tapi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi penyampaian laporannya secara online lewat portal pengguna jasa. Semakin mudah berarti Makin ya. mudah lah ya. Iya. Oke, berarti kita bisa simpulin kalau untuk NPPBKC perizinannya yang kita bisa jelasin Bea Cukai Jakarta ya pastinya ya spesifiknya. Itu sangat mudah ya teman-teman. Kemudian nggak usah khawatir ada biaya atau apa. Nggak perlu khawatir juga nggak bakal dibantu karena petugas di Bea Cukai Jakarta ataupun di Bea Cukai manapun pasti berkomitmen untuk membantu Membantu masyarakat. masyarakat. Betul sekali. Free. Free. Tanpa Free. pungutan biaya apapun. Kita free agent berarti ya. Berarti kalau Ya. Bea Cukai Jakarta punya komitmen seperti ini, Bea Cukai yang lain kan juga tuh Iya. keren nggak sih? Keren lah. Keren lah. Keren lah masa. Enggak? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung bisa datang ke Bea Cukai Jakarta, nanti bisa ketemu dengan petugas Bea Cukai Jakarta di sini. Atau kalau mungkin yang belum punya waktu, belum sempat bisa akses di mana nih? Bang? Iya, bisa akses di link gg.gg/cukaijakarta teman-teman. Gitu. Aku ulangin lagi ya, gg.gg/cukaijakarta. Nah, nanti kita tekan lagi sekali lagi nih. Pelayanan itu free bersama Mas Apri. Iya.